Halo teman-teman, nama saya Jacob dan saya akan menanggapi dua buku. Satu buku fiksi The Roseman dan satu buku non-fiksi Chairil Anwar. Jadi, buku The Roseman adalah buku bergenre horor fiksi. Penulisnya adalah Salaan dan pertama kali diterbitkan pada tahun 2019. Buku The Roseman diterbitkan oleh toko Gramedia dan memiliki total 173 halaman. Buku ini dimulai dengan tokoh utama kita, Kiara Febriani, yang merupakan seorang model untuk sebuah peragaan busana. Kiara ditemani oleh Mbak Hana yang dianggapi sebagai sosok ibu. Setelah peragaan busana, mereka pergi ke hotel dan tidur semalaman sebelum Kiara kembali ke sekolah. Kehidupan sekolah Kiara berjalan normal untuk sementara waktu, yang tidak masalah karena dia memiliki teman. Tapi suatu malam mereka naik taksi. Supirnya tampak linglung, tidak ada pantulan di kaca spion dan bertingkat aneh, tapi mereka mengabaikannya. Sehari setelah itu, tokoh utama kita mengalami halusinasi dan perspektif bergeser ke tokoh sampingan, Fernando, Dr. Chandra, dan lain-lain. Secara keseluruhan, buku ini sangat bagus dengan cerita yang menegangkan dan mendebar, yang semakin menambah aspek horornya. Bahasa yang digunakan cukup sederhana dan sebagian besar mudah dipahami. Sampul dan ilustrasi dalam bukunya membuat lebih menarik. Masalah saya dengan buku ini adalah kekurangan konsistensinya, dengan campuran bahasa dan ilustrasi yang muncul secara acak di setiap bab. Namun, yang saya sukai adalah bagian awal buku, karena tidak menyenangkan bagian selanjutnya yang membangun ketegangan. Sejujurnya, saya sangat menyukai buku ini, dan saya merekomendasi buku ini kepada orang-orang yang menyukai genre horor. Buku ini sepadan dengan waktu dan harganya. Jadi, buku Chairil Anwar mengisahkan perjalanan hidup Chairil Anwar, salah satu tokoh sastra paling pengaruh di Indonesia dan pahlawan nasional dihormati di bidang seni dan sastra. Buku ini merupakan bagian dari seri biografi yang diterbitkan dan didistribusikan oleh Tempo, yang dikenal karena menghasilkan karya-karya informatif tentang tokoh-tokoh sejarah dan budaya penting di Indonesia. Bukunya ada total 167 halaman. Buku ini berfungsi sebagai autobiografi dan catatan biografi kehidupan Chairil Anwar yang menggambarkan pengalaman, pencapaian, dan tindakan penting yang membentuk warisannya sebagai orang penyair. Buku ini menjelaskan perjalanan pribadinya, kontribusinya terhadap sastra Indonesia, dan dampak yang ia berikan pada masyarakat selama hidupnya. Selain itu, buku ini memberikan informasi sejarah yang berharga kepada pembaca terkait kondisi sosial dan budaya Indonesia pada zamannya. Lebih lanjut, buku ini diperkaya dengan ilustrasi dan elemen visual yang membantu membaca lebih memahami peristiwa dan orang-orang yang dibahas sepanjang narasi. Ilustrasi ini membuat konten lebih menarik dan memungkinkan pembaca untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang kehidupan Chairil Anwar dan konteks sejarah di sekitarnya. Secara keseluruhan, buku ini mendidik dan informasi, menawarkan membaca apresiasi yang lebih dalam terhadap sejarah, sastra, dan budaya Indonesia. Dari perspektif saya, buku ini cukup bagus dengan teks dan isi buku yang setia pada salah satu karya Tempo.com. Ilustrasinya seperti museum sejarah dan juga informatif. Bahasa yang digunakan konsisten dalam bahasa Indonesia, dengan beberapa halaman menggunakan sedikit bahasa Inggris. Buku ini direkomendasikan untuk orang yang menyukai sejarah dan ingin mempelajarinya lebih lanjut, juga siswa-siswi SMP dan SMA.
Satu-satunya masalah saya dengan buku ini adalah betapa membosankannya, karena beberapa halaman pertama hanya berupa pengantar. Mereka seharusnya coba membuat beberapa halaman pertama lebih interaktif dan menarik, karena buku ini terlalu formal dan membosankan menurut saya. Terima kasih Bu Chelsea dan teman-teman untuk mendengarin ringkasan saya. Tuhan memberkati.